Hey hey hey, apa kabar semuanya para generasi sandwich? Bertemu kembali dengan saya si Mamang Dasim. Ya, betul sekali, yang biasa dipanggil si tampan dan pemberani. Pada kesempatan kali ini, sahabat literasi sejarah akan membahas mengenai aljabar yang sering kita gunakan untuk menghitung, baik di sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari. Mungkin sahabat literasi sejarah tidak asing dengan sebutan aljabar ini, yang mana aljabar terdiri dari 4 bentuk, yaitu suku, koefisien, konstanta, dan variabel. Yang mana 4 bentuk ini nantinya akan dihubungkan dengan operasi perhitungan. Namun, kita tidak akan membahas perhitungannya, melainkan sahabat literasi sejarah akan membahas mengenai sejarah aljabar itu sendiri. Jika sahabat literasi sejarah ingin tahu lebih dalam mengenai perhitungan aljabar, mungkin bisa tanyakan kepada ahlinya seperti Jerome Pauline, Hanif Class of Champion Ruangguru, atau Gus Samsudin dari perguruan tapak damel. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke pembahasannya. Cekidot! Apa itu aljabar? Aljabar merupakan salah satu cabang dalam bidang ilmu matematika, yang mana mempelajari simbol-simbol dan aturan untuk mempelajari simbol tersebut. Ia seringkali dianggap sebagai teka-teki angka dan huruf. Kata aljabar berasal dari bahasa Arab yaitu al-jabru, yang artinya pemulihan atau pengembalian. Aljabar pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Persia yang bernama Al-Khwarizmi. Dalam bukunya Al-Khwarizmi yang berjudul Kitabul Mukhtasar fi Hisabil Jabri wal Munqalaba, yang artinya buku ini berisi rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Buku pertama beliau ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Al-Khwarizmi atau yang dikenal oleh orang barat sebagai algoritmi atau algorismi. Tetapi sebetulnya Al-Khwarizmi ini memiliki nama lengkap yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi ini adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Abu Abdullah Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi atau yang sering kita dengar yang bernama Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm, yang mana Al-Khwarizm ini sekarang telah menjadi kota Khiva di Uzbekistan. Al-Khwarizmi wafat sekitar tahun 850 Masehi. Hampir sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai guru besar di sekolah kehormatan di Baghdad. Al-Khwarizmi kecil dibawa pindah oleh orang tuanya ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di kota inilah kontribusi Al-Khwarizmi dimulai. Saat ia remaja, Al-Khwarizmi bekerja sebagai ilmuwan di Baitul Hikmah atau orang barat memanggilnya House of Wisdom, sebuah pusat penelitian, lembaga penerjemah dan perpustakaan terbesar di kota Baghdad kala itu. Semasa hidupnya, Al-Khwarizmi mengabdikan dirinya untuk bidang pendidikan dan riset keilmuan, utamanya pada ilmu alam dan matematika. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan membuatnya terbuka dalam mengadopsi ilmu pengetahuan dari manapun. Hal itulah yang mendorong Al-Khwarizmi menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu karyanya yang sangat terkenal yang berjudul Al-Kitabul Mukhtasar fi Hisabil Jabri wal Munqalaba, buku yang berisi untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Karya tersebut membahas tentang aljabar
yang mana masih dikembangkan hingga saat ini. Al-Khwarizmi menjadi orang pertama yang mengenalkan aljabar dalam bentuk elementer, mengenalkan rincian dan fungsi trigonometri meliputi sinus, kosinus, tangen, kontangen, dan konsep diferensiasi. Karena karya dan penemuan itulah Al-Khwarizmi diberi gelar sebagai Bapak Aljabar ataupun Bapak Matematika yang juga telah diakui oleh ilmuwan barat. Aljabar dan implementasi dalam kehidupan. Seiring berjalannya waktu, aljabar berkembang pesat hingga saat ini. Aljabar seringkali dianggap sebagai domain ilmu matematika dan hanya digunakan oleh para ilmuwan serta asing yang mana terdengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, ternyata ia memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Sejak kemunculan konsepnya untuk pertama kali, telah banyak bermunculan penerapan aljabar dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa di antaranya seperti pada bidang teknologi, komputasi, transportasi, logistik, bisnis dan investasi, serta ilmu pengetahuan dan teknik. Dalam bidang teknologi dan komputasi, aljabar memiliki peran utama dalam perkembangan teknologi. Ia dimanfaatkan untuk merancang logika program komputer, menyelesaikan masalah kompleks. Sebagai contoh, pada bidang pengolahan, konsep aljabar linier yang dikembangkan menjadi transformasi linier dimanfaatkan untuk memanipulasi efek gambar yang dapat kita nikmati pada perangkat elektronik kita. Begitu juga pada bidang bisnis dan investasi, dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola data penjualan yang biasa disebut dengan candlestick, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan terbaik untuk memaksimalkan keuntungan dalam satu penjualan yang mereka lakukan. Begitu juga aljabar mempunyai peran penting pada bidang transportasi dan logistik, sehingga dengan memanfaatkannya, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi layanan pengiriman. Dalam bidang ilmu pengetahuan, aljabar juga memiliki peran penting yang dimanfaatkan dalam ilmu fisika, kimia, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai contoh seperti ilmu fisika, dimanfaatkan untuk menggambarkan hubungan antara variabel seperti kecepatan, percepatan, dan juga gaya. Lalu, dalam ilmu kimia digunakan untuk menghitung massa molar, menggambarkan reaksi kimia, dan analisis data percobaan. Dan tak kalah pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ponsel yang sering kita gunakan, memanfaatkan aljabar untuk meningkatkan cara kita berinteraksi dengan dunia. Secara tidak langsung, aljabar membantu kita dalam berkomunikasi dengan keluarga, kerabat yang ada di dekat kita, sehingga kita bisa menjangkau berbeda wilayah tempat tinggal kita dengan menggunakan ponsel tersebut. Aljabar pula memudahkan kita dalam mengakses berita maupun informasi lainnya secara real time melalui media streaming seperti YouTube, Instagram, dan media streaming lainnya. Itulah fakta sejarah mengenai aljabar. Dengan demikian, kita tahu bahwa aljabar yang dikenalkan oleh Al-Khwarizmi memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, aljabar mengubah dari berbagai aspek cara hidup kita. Kesimpulan dan pesan yang bisa kita ambil, matematika tidak hanya tentang angka, melainkan tentang logika, imajinasi, dan kreativitas. Teruslah belajar, jangan pernah menyerah, meskipun berat asal jangan tersesat. Sesuai dengan kutipan Al-Khwarizmi, setiap masalah memiliki solusi yang tersembunyi di dalamnya. Saya Mamang Dasim dan segenap staf jajaran direksi pamit undur diri. Salam literasi.